Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktri Indrawati dari kelas PPKN semester 4 dengan NIM 22861-965. Di sini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya terkait buku yang sudah ditranslitkan menjadi dengan judul Translita Kebajikan dan Pendidikan Intelektual, esai dalam epistemologi kebajikan. Di sini saya akan membahas khususnya dalam bab 1. Buku ini diedit oleh Jason Behr. Oke, yang pertama yang akan dibahas mengenai kebajikan intelektual. Manakah yang menjadi pusat pendidikan? Di sini yang menulis karyanya adalah Wayne Derricks, dan di sini memfokuskan kepada keterbukaan wawasan dan pemahaman. Mulai dari pengertian. Pengertian, pemahaman adalah keadaan menangkap representasi perspektif cukup akurat dari beberapa bagian dunia. Nah, apa itu representasi perspektif? Perspektif adalah seperangkat representasi yang kompleks dari para anggota yang saling terkait dalam cara yang biasa muncul dalam diskusi mission koherensi, seperti terbukti, jelas, dan lain-lain. Salah satu fitur penting dari keterkaitan ini adalah bahwa mereka memiliki efek yang saling memperkuat. Bersama-sama mereka membuat seluruh perspektif bersatu atau membuat merasakan koherensi ini mungkin tidak diperhatikan secara terbuka oleh orang tersebut. Nah, perspektif siapa yang di orang tersebut perspektif siapa yang dibentuknya. Oke, next. Kita akan membahas 3 subtema, yaitu keterbukaan, kepemilikan, dan sensitivitas, pemikiran terbuka dan perspektif, wawasan, memahami lagi, implikasi terhadap pendidikan. Dimulai dari keterbukaan. Nah, paradigma keterbukaan pikiran cenderung melibatkan kemampuan dan kemauan keengganan satu orang untuk mempertimbangkan sudut pandang secara penuh dari hati-hati orang lain dengan siapa mereka awalnya tidak setuju. Menjadi berpikir terbuka uh, adalah tentang tidak terjebak dalam kebiasaan mental sendiri. Dibutuhkan keluasan pikiran dan karakter untuk anggap serius beberapa sudut pandang yang berbeda dari Anda sendiri. Oleh karena itu, seseorang juga harus mampu dan mau mengambil sudut pandang kognitif yang berbeda atau setidaknya menganggap serius manfaatnya. Lalu yang kedua ada kepemilikan dan sensitivitas. Untuk berpikir terbuka, seseorang perlu tidak menganggap serius setiap sudut pandang kognitif alternatif yang dipertimbangkan atau pertemuan. Tidak setiap sudut pandang alternatif layak untuk dipertimbangkan secara serius, dan bukan setiap waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan pertimbangan. Seseorang harus cukup peka terhadap keberadaan sudut pandang kognitif alternatif, dan seseorang harus bersedia untuk mengambil mereka secara serius ketika tepat untuk melakukannya. Kepekaan dan kepatutan ini adalah bagian dari kebajikan itu sendiri. Dan setiap analisis atau definisi yang diakui dari kebajikan harus membuat tempatnya bagi mereka. Selanjutnya ada pemikiran terbuka dan perspektif. Rasa keterbukaan pikiran yang jelas yang harus dilakukan dengan bagaimana kita menghargai perspektif kita sendiri, atau lebih tepatnya dengan seberapa baik kita lakukan untuk tidak terlalu mengistimewakan mereka. Jadi keterbukaan pikiran ini membutuhkan itu bersedia dan mampu melampaui beberapa perspektif tertentu tentang dunia dan menganggap serius manfaat orang lain. Oke, selanjutnya ada wawasan. Nah, wawasan ini adalah fitur utama dari wawasan yang penulis soroti adalah melihat ke dalam, ke inti masalah. Ini melibatkan dalam kasus yang melihat melewati ciri-ciri situasi yang tampak. Apakah itu pola yang tampak atau kelainan yang tampak? Wawasan adalah sifat yang mungkin di antara hal-hal lain memberikan satu fasilitas dengan perspektif. Terkadang seseorang wawasan memungkinkan seseorang untuk
mengenali perspektif yang tidak jelas tetapi itu memahami fakta-fakta yang ada. Di lain waktu, wawasan seseorang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan menyadari bahwa perspektif yang tersedia mungkin yang jelas atau umum adalah sebenarnya secara epistemik kurang. Selanjutnya ada memahami lagi. Salah satu tujuan belajar adalah kemajuan pemahaman kita. Memajukan pemahaman individu kita adalah hal yang signifikan, baik epistemik dan untuk mengulangi. Itu adalah salah satu yang difokuskan pada perwakilan kami. Maksudnya perwakilan dari para ilmuwan atau penulis buku ini. Pandangan dunia dalam berbagai perspektif. Selanjutnya ada implikasi terhadap pendidikan. Nah, keterbukaan pikiran dan wawasan diperlukan untuk memperluas, memperdalam, dan membuat koleksi perspektif kita lebih luas. Ini menunjukkan bahwa setidaknya beberapa upaya pendidikan kita harus dikeluarkan untuk membantu siswa mengembangkan kebajikan intelektual ini. Mengekspos siswa untuk sejarah, ide dengan cara yang menyoroti mengekspos siswa untuk sejarah. Ide dengan cara menyoroti cara di mana satu perspektif menghasilkan yang lain, baik dalam ranah ilmu pengetahuan, struktur sosial, publik moral, atau sesuatu yang lain memberikan siswa pengalaman menonton elemen dari pengalaman satu generasi diatur ulang sehingga menghasilkan jelas pemahaman yang lebih besar untuk saat itu. Oke, next kita akan membahas sub materi mengenai mengapa kita harus dididik untuk rasa ingin tahu yang ditulis oleh Lani Watson. Nah, rasa ingin tahu adalah contoh paradigma dari kebajikan intelektual. Karakterisasi kebajikan rasa ingin tahulah yang dipertimbangkan dalam kerangka mendidik kebajikan intelektual. Karakterisasi yang ditawarkan berusaha untuk menyoroti secara khusus hubungan khas yang dimiliki rasa ingin tahu dengan aktivitas bertanya. Rasa ingin tahu adalah kebajikan intelektual utama untuk dididik. Nah, jadi bisa kita lihat kalau misalkan anak-anak di negeri ini sebenarnya tidak perlu kecerdasan. Yang penting mereka tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Maka insya Allah anak-anak di negeri ini tuh akan mau untuk belajar gitu. Dan selanjutnya apa itu rasa ingin tahu? Dalam hal ini kita akan membahas mengenai mencirikan kebijakan intelektual, mencirikan keingintahuan sebagai kebajikan bertanya-tanya atau kebijakan bertanya-tanya. Ya, itu salah satu yang menjawab submateri yang menjawab pertanyaan apa itu rasa ingin tahu. Yang pertama kan mencirikan kebijakan intelektual atau kebajikan intelektual. Mencirikan kebajikan intelektual dengan membangun struktur dasar dari kebajikan intelektual dan kemudian membatasi kebajikan intelektual dalam hal tujuan khusus. Tujuan utama dari mendidik untuk kebajikan intelektual adalah untuk memelihara para penanya yang berbudi luhur secara intelektual, karena akan memberikan dasar teoritis yang lebih luas dalam mendukung pendidikan untuk kebajikan rasa ingin tahu yang tinggi anak-anak. Yang kedua ada mencirikan keingintahuan, dimulai dengan penjelasan yang masuk akal secara intuitif tentang rasa ingin tahu. Kita dapat menggolongkannya sebagai kecenderungan untuk bertanya. Ini mengidentifikasi pertanyaan sebagai ciri khas dan menentukan dari rasa ingin tahu. Mencirikan keingintahuan seperti itu. Yang ketiga ada keingintahuan sebagai kebajikan bertanya-tanya. Banyak, jika tidak semua, dari kebajikan intelektual. Memanifestasikan dirinya setidaknya kadang-kadang dalam pertanyaan. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan lebih lanjut hubungan antara rasa ingin tahu dan bertanya untuk menyoroti sifat yang khas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Mengapa perlu mendidik orang untuk diulang. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa perlu mendidik orang untuk suka bertanya?
Nah, karena apa? Karena ada rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran. Kita perlu mendidik orang dalam suka bertanya karena uh, ada empat komponen yang melibatkan orang itu suka bertanya. Yang pertama, rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran memang harus dengan adanya rasa ingin tahu, karena uh, rasa ingin tahuan inilah yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan, ditanya-ditanya, dan akhirnya mereka anak-anak tahu apa yang mereka butuhkan atau apa jawaban dari apa yang mereka inginkan. Uh, dan kedua, ada peran bertanya dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya tadi membahas rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran. Nah, rasa ingin tahu ini telah diidentifikasikan sebagai kebajikan bertanya-tanya, kapan dipertimbangkan dalam konteks mendidik untuk kebajikan intelektual. Nah, ini memiliki signifikasi tertentu. Aktivitas bertanya adalah fitur yang ada di mana-mana dari pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, aktivitas bertanya harus dimanfaatkan oleh praktisi pendidikan dan ahli teori sebagai platform untuk mendidik kebajikan intelektual. Untuk mempromosikan perkembangan intelektual melalui aktivitas bertanya, kita harus mendidik kebajikan intelektual dari rasa ingin tahu. Yang kedua kan ada peran bertanya dalam pembelajaran. Selain ada hubungan intuitif alami antara rasa ingin tahu dan belajar, orang juga dapat mengamati peran berharga yang mempertanyakan, dan dengan demikian rasa ingin tahu bermain dalam proses pembelajaran atas dasar empiris. Sejumlah studi empiris telah meneliti peran tanya jawab anak-anak dalam proses pembelajaran. Salah satu studi tersebut berusaha untuk menunjukkan efek dari peningkatan pertanyaan dalam tugas pemecahan masalah. Itu menurut Blank and Conviction tahun 1965. Mengajukan pertanyaan adalah mekanisme yang kuat yang dapat digunakan anak-anak untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan mereka bergerak maju dalam perjalanan mereka menuju pemahaman seperti orang dewasa atau segala apapun yang ada di dunia ini. Yang ketiga ada keingintahuan dan penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual. Nah, pendidikan harus dibedakan dari sekedar transmisi informasi ke pemikiran pasif. Demikian pula, mendidik karakter yang berbudi luhur secara intelektual dapat dikontraskan dengan mendidik karakter moral atau sipil. Dalam kasus terakhir, tujuan praktik pendidikan secara luas adalah untuk mengembangkan dan memelihara ciri-ciri peserta didik yang menjadikan mereka orang yang baik atau anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, proyek mendidik untuk kebajikan intelektual mewakili pendekatan pendidikan yang berbeda yang menempatkan penekanan khusus pada nilai penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual. Yang terakhir ada uh, yang keempat ada tidak semua penyelidikan diperkasai oleh rasa ingin tahu. Kenapa? Uh, Rasa ingin tahu itu telah diidentifikasi sebagai ciri khas di antara kebajikan karena peranannya dalam memulai penyelidikan. Namun, orang mungkin cukup keberatan bahwa tidak semua penyelidikan diperakasai oleh rasa ingin tahu. Contoh, dalam buku tersebut dijelaskan salah satu contoh kasus atau ilustrasinya sebagai kayak gini. Seorang murid IPA sekolah uh, sedang dihadapkan pada tugas menulis makalah pendek tentang pertanyaan ilmiah pilihannya. Nah, murid ini bagaimanapun menderita kekurangan imajinasi yang akut dan sebagai akibatnya tidak dapat mengajukan pertanyaan ilmiah untuk menulis makalahnya untuk dijadikan rumusan masalah. Nah, ia pun mendekati gurunya dengan dilema. Guru menyarankan agar dia menulis makalah tentang mengapa orbit planet terbentuk elips. Nah, dengan saran ini di tangan yang diberikan oleh guru, murid yang tidak imajinatif kemudian dengan rajin bekerja dan kembali dengan makalah yang akurat, diteliti dengan cermat dan diartikulasikannya dengan baik tentang sifat elips dan orbit planet.
Nah, mengingat karakterisasi rasa ingin tahu yang telah kita bangun, eee, murid dalam hal kasus tersebut tidak dapat dikatakan menunjukkan rasa ingin tahu yang bajik. Dia tidak benar-benar menanyakan pertanyaan yang dia tulis di kertas itu, namun demikian ia tidak dapat disangkai terlibat dalam proses penyelidikan. Itu salah satu contohnya. Yang terakhir ada kekhawatiran kedua dari si penulis ini, yaitu ada rasa ingin tahu yang tidak selalu mengarah pada penyelidikan. Untuk mendukung klaim-klaim di sini tuh maksudnya kelompok kelompok penulis ini atau ilmuwan ini yang meneliti ini, bahwa keingintahuan sering memulai penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual. Kita dapat membayangkan berbagai macam kasus dari kehidupan sehari-hari. Diambil contoh lagi, anak yang memulai pemeriksaan menyeluruh terhadap spesies kupu-kupu. Setelah mempertanyakan bagaimana mereka bisa memiliki pola dan warna yang begitu beragam. Nah, praktik bertanya memainkan peran sentral dalam penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual. Hubungan unik antara keingintahuan dan pertanyaan yang telah disoroti sepanjang diskusi, dengan demikian juga penting untuk tujuan memelihara penyelidikan tersebut. Tidak ada kebajikan intelektual lainnya yang ditentukan oleh hubungan mereka dengan pertanyaan dan oleh karena itu, mereka juga tidak menunjukkan hubungan khusus ini dengan penyelidikan. Rasa ingin tahu hanya sering mengarah pada penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual, tetapi juga ditentukan oleh peranannya dalam inisiasi penyelidikan semacam itu. Nah, jadi dari pembahasan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa orang yang ingin tahu telah diidentifikasi sebagai orang yang secara khas termotivasi untuk terlibat secara tulus dalam pertanyaan yang baik. Dengan demikian, hubungan antara rasa ingin tahu dan bertanya telah terbentuk. Atas dasar hubungan ini, rasa ingin tahu dapat dilihat memainkan peran yang berharga dalam pembelajaran anak-anak, dan terlebih lagi peran sentral dan khas dalam kehidupan yang berbudi luhur secara intelektual. Dengan demikian, uh, disimpulkan bahwa rasa ingin tahu adalah kebajikan intelektual utama untuk dididik. Seperti itu. Next, untuk selanjutnya ini adalah membahas subtema mengenai mendidik untuk kerendahan hati intelektual yang ditulis oleh Ian James Kidum. Nah, dalam pembahasannya mereka membahas 4 submateri. Yang pertama itu percaya diri dan rendah hati. Nah, kerendahan hati adalah kebajikan untuk pengelolaan kepercayaan dari hubungan kepercayaan dan kerendahan hati baik dipahami jika kita membedakan antara kapasitas seseorang, yaitu kognitif, fisik, dan sosial, dan kepercayaan terkait mereka di dalamnya. Hubungan kepercayaan diri dan kerendahan hati lebih baik dipahami jika kita membedakan antara kapasitas seseorang atau kognitif, fisik, dan sosial, dan kepercayaan terkait mereka di dalamnya. Hubungan kepercayaan diri dan kerendahan hati lebih baik dipahami jika kita membedakan antara kapasitas seseorang, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, ada kondisi percaya diri. Ada 3 jenis besar kondisi kepercayaan yang paralel dengan tingkat kepercayaan yang diidentifikasi di bagian terakhir. Yang pertama, tingkat pertama adalah kondisi agen, tingkat kedua adalah kondisi kolektif, dan tingkat ketiga adalah kondisi kepercayaan diri yang dalam. Yang ketiga adalah perilaku intelektual. Nah, perilaku intelektual mencangkup berbagai disposisi efektif, perilaku dan kognitif, dan bermanifestasi dalam postur, nada, dan bahasa tubuh, dan verbal, dan mungkin juga dipahami dalam hal gaya atau sikap. Cara seseorang berperilaku secara intelektual akan diekspresikan dalam cara mereka mengungkapkan klaim mereka, menyuarakan keprihatinan mereka, menyatakan kekhawatiran mereka, menyampaikan kritik mereka, berpegang pada keyakinan mereka dalam menghadapi tantangan, dan sebagaimana.
Yang terakhir ada pendidikan, korupsi dan pendidikan. Yang pertama adalah korupsi permotif pendidikan. Memprioritaskan ujian standar untuk kualitas yang dapat diukur seperti nilai dan tingkat kelulusan modul. Nah, seringkali dengan mengesampingkan yang lain. Yang kedua adalah konsepsi instrumentasi pendidikan yang mengarahkan konten kurikulum dan praktik pedagogik ke arah pelatihan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dianggap perlu tidak kepentingan ekonomi nasional. Apa oleh Oxford, itu dipelopori oleh Oxford. Ya, dijuluki sebagai konsepsi pendidikan atau industri jasa. Oke, next akan membahas materi mengenai kebajikan kewarganegaraan dari skeptisisme atau kerendahan hati dan kritik intelektual. Ini materi terakhir yang ditulis oleh Ellen Hazlitt. Nah, pembahasannya di sini membahas uh, skeptisme berbagai sifat karakter. Skeptisisme sebagai sifat karakter adalah yang terbaik dipahami sebagai sifat doksistik, baik sebagai keyakinan bahwa pengetahuan tidak mungkin atau sebagai penangguhan penilaian tentang semua proposisi empiris. Tapi apa yang disebut sebagai skeptisisme yang dikurangi adalah yang terbaik di atau dipahami sebagai sifat karakter, dengan kata lain sebagai seperangkat posisi untuk bertindak, berpikir, dan merasa agar adil. Skeptisisme bagaikan mengalir dari kesadaran akan kelemahan aneh pemahaman manusia. Tetapi untuk tujuan kita di sini, kita harus memperhatikan fakta bahwa skeptis dijelaskan secara eksplisit istilah karakterologi. Yang kedua ada kebaikan sipil berbagai spesies kebaikan. Di sini kita akan menggunakan disambiguasi predikatif dari kebajikan sipil. Ini mengharuskan kita untuk mengatakan apa artinya suatu kebajikan menjadi bersifat kewarganegaraan yang khas atau seperti yang disarankan. Untuk mengatakan apa artinya sesuatu kebajikan pada dasarnya dimiliki domain sipil. Domain sipil ini adalah domain karakteristik aktivitas kewarganegaraan dalam masyarakat demokrasi liberal. Ini terdiri dari pemungutan suara dalam pemilihan umum yang bebas, yang didahului dengan masa kampanye dan publik debat, baik formal maupun informal, serta terlibat dengan kebijakan publik dengan cara non-pemilihan atau memprotes, berkomunikasi dengan perwakilan terpilih, melayani juri. Aspek penting dari domain kewarganegaraan di masyarakat demokrasi liberal dan penting untuk tujuan kita di sini. Nah, artikulasi nih ada dua, yaitu artikulasi dan pembelaan pendapat dan argumen kita sendiri. Yang kedua tuh keterlibatan kritis dengan pendapat dan argumen orang lain. Jadi pada konsepsi kebajikan sipil saat ini, setiap kebajikan yang pada dasarnya berdampak pada kegiatan akan dihitung sebagai kebajikan sipil. Selanjutnya ada skeptisme, kerendahan hati intelektual, dan kritik intelektual. Skeptisme adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan. Misalnya, mengatakan atau berpikir bahwa seseorang tidak tahu bahwa seseorang menahan menghubungkan pengetahuan tepi. Misalnya, menangguhkan penilaian tentang apakah seseorang tahu bahwa atau menggunakan pengetahuan tersebut, dan pertanyaan apakah orang tahu. Mempertanyakan apakah orang tahu, misalnya menanyakan apakah atau bagaimana mereka mengetahui hal tersebut. Nah, kerendahan hati intelektual adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan dengan manakah diri, mengaitkan pengetahuan dengan diri sendiri, dan mempertanyakannya.
mempertanyakan. Kritik intelektual adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan dengan orang lain, menghubungkan pengetahuan dengan orang lain dan pertanyaan. Lalu ada kapan menjadi skeptik. Nah, kapan menjadi skeptik? Menjadi skeptik memiliki implikasi tambahan dalam hal ketidaksetujuan, mengontribusikan pengetahuan kepada diri sendiri. Nah, menghalangi atau ya tadi mengontribusikan pengetahuan kepada diri sendiri, menghalangi menghubungkan secara wajar pengetahuan untuk lawan bicara yang tidak setuju. Anda tidak dapat secara koheren berpikir bahwa Anda tahu orang itu dan orang lain tahu itu. Gitu. Kapan harus menjadi skeptik? Pertama, umumnya baik kita bersikap skeptik ketika itu baik untuk publik wacana ketika dapat mencegah stagnasi intelektual. Misalnya ketika dapat mendorong artikulasi alasan publik. Nah, itu. Kedua, umumnya buruk untuk menjadi skeptik ketika melakukannya mengancam untuk membungkam anggota marginal kelompok-kelompok. Ketiga, bersikap skeptik pada umumnya buruk ketika melakukan hal itu mengarah pada berkembangnya teori konspirasi. Nah, akhirnya pada umumnya tidak baik untuk skeptikal ketika akan dikenakan biaya banyak. Nah, tadi ada keberatan dan jawaban. Nah, dari keberatan dan jawaban ini kita akan mengetahui 5 yaitu pengetahuan sebagai norma keyakinan, pengetahuan sebagai norma penalaran praktis, pengetahuan, keyakinan dan ketegasan, skeptisme dan keheningan, dan terakhir kerendah hati intelektual versus kritik intelektual. Nah, yang terakhir ada pendidikan untuk skeptisme. Jika X adalah suatu kebajikan, maka kita harus mendidik X, yaitu bahwa sekolah harus mengadopsi administrasi dan pedagogis kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan kepemilikan siswa terhadap X. Jika demikian, mengingat itu skeptisme termasuk kerendahan hati intelektual dan kritik adalah kebajikan atau skection, kita harus mendidik untuk skeptisisme. Namun Anda mungkin bertanya-tanya, gagasan bahwa kita harus mendidik untuk setiap kebajikan mungkin untuk beberapa kebajikan berada di luar lingkup pendidikan yang tepat. Dan terakhir, apakah skeptisme adalah kebaikan intelektual? Tampaknya skeptisisme adalah kebajikan intelektual karena Anda disposisi untuk mengaitkan ketidaktahuan, menahan, menghubungkan pengetahuan, dan untuk mempertanyakan apakah orang yang tahu memiliki hubungan yang jelas dan lugas terkait dengan kegiatan tersebut atau kegiatan di atas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari pemahaman saya terkait mentranslate buku tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri.